tidak hanya sekedar menjalani hobi menjelajah pelosok daerah Sumatera Utara dengan sepeda motor, komunitas BAS atau Brigade Anak Serdadu Motor Club Medan juga menyelipkan kegiatan amal kemanusiaan. Komunitas BAS Motor Club terdiri dari mahasiswa, pelajar, wirausaha, serta tokoh masyarakat Masjid Perjuangan 45 Medan. Selain menghimpun berbagai donasi untuk diserahkan kepada warga yang kurang mampu di pelosok daerah, komunitas ini juga mengadakan kelas mengaji gratis di masjid. Hobi touring berubah menjadi misi amal ketika anggota komunitas ini melihat kondisi warga kurang mampu di pelosok daerah Sumatera Utara. Jadi, tidak hanya bahagia menjalani hobi bersama keluarga, tapi mereka semakin bahagia dengan berbagi pada sesama. Tidak hanya sekedar menjalani hobi tur sepeda motor dan menikmati pemandangan alam, BAS atau Brigade Anak Serdadu Motor Club Medan membuat gerakan tur religi yang kerap melakukan aksi amal. Mulai dari sedekah masjid, aksi bersih masjid, dan banyak lagi pemirsa. Sudah hadir di studio Selasar Budi kali ini ada Pak Muhammad Irfan, selaku pengurus BAS Motor Club, dan juga Pak Muhammad Azmi, seorang donatur dan juga anggota klub BAS Motor. Assalamualaikum Pak Irfan, Pak Azmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di tengah pandemi Pak Irfan? Alhamdulillah, Allah masih beri kesehatan sampai hari ini, Bu. Pak Azmi? Alhamdulillah, Bu, sehat. Tetap semangat gitu Tetap ya Pak, semangat. walaupun pandemi gitu, yang namanya sedekah tidak boleh berhenti gitu ya. Mungkin saya terlebih dahulu ke Pak Irfan. Pak Irfan ini memang hobinya ngeklub sepeda motor, Pak? Awalnya sih tidak, Bu. Tapi pernah sekali saya coba jalan ke Brastagi, kok semakin enak pemandangan, udara, alam, kita menikmati ciptaan Allah. Jadi akhirnya saya hobi dan buat komunitas BAS Motor Club. Brigade Anak Serdadu. Brigade Anak Serdadu. Jadi kalau nggak anak serdadu nggak boleh masuk? Boleh, Bu, kita nggak membatasin, cuman kemarin itu karena Pak Azmi kebenaran sebagai ketuanya Sumatera Utara, jadi saya permisi gimana kalau kita buat anak serdadu, anak-anak TNI sebenarnya umumnya, tapi tidak termungkinkan anak-anak umum juga ikut bersama karena tujuan kita hanya bersedekah membantu masyarakat untuk di jalan agama Allah lah, Bu. Ya, Pak, pertama kali nih sejarahnya BAS Motor Club ini ada. Itu Bapak touring kemana, ke daerah mana sehingga melihat kondisi di sana yang memprihatinkan itu apa? Pertama kali kita touring jalan dari Brastagi, dari Medan ke Brastagi sampai ke Laut Kawar, sampai ke Pamasi Melir, sampai tembusnya ke Binjai, keliling muter. Di situ kita mau sholat kita lihat di Masjid Laut Kawar, mau masuk ke Laut Kawar itu ada masjid, ada sebuah masjid, dan kita banyak lihat sepintas jalan ada musola juga, musola yang kurang memadai. Jadi kita di situ hati nurani, hati kecil kita ini mau gimana cara kita supaya bantu. Jadi begitulah. Yang kedua kita ke Sitongging naik sepeda motor, di situ hanya cuma ada musola. Nah, terus kita ke Siosar yang lebih menyedihkan lagi, masjid itu 4 tahun tidak digunakan karena tidak ada air, instalasi airnya. Jadi disitulah mulai kita benahin kemarin itu. Alhamdulillah masjid itu sekarang orang-orang yang ke Siosar yang naik ke puncak, paling puncak tinggi itu istirahatnya di masjid tersebut. Masjid Al-Hikmah. Saya beralih ke Pak Azmi nih. Pak Azmi juga ikut BAS Brigade Anak Serdadu Sepeda Motor Club ini ya. Wah, ini memang hobi dari dulu Pak, terus akhirnya bergabung jadi frekuensinya makin sering naik sepeda motor. Jadi begini Bu, Brigade Anak Serdadu ini saya adalah ketua DPD Sumatera Utara. Jadi kami ketemu sama Pak Irfan. Jadi Pak Irfan punya ide membuat BAS Motor Club. Jadi saya bilang Pak Irfan, apa tujuan BAS Motor Club ini? Karena saya tidak mau
Brigade Anak Serdadu ini dicederai dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, Bu. Akhirnya kami sharing, saya minta Pak Irfan, coba memang touring, tapi touring religi. Kenapa saya bilang? Ini jarang dibuat oleh klub-klub motor. Ya. Tapi ini saya kepingin klub motor bus motor Brigade Anak Serdadu adalah klub motor religi. Alhamdulillah respon, Bu, luar biasa. Jadi ada beberapa kali Pak Irfan kegiatan, saya ikut, Bu. Tapi karena kondisi kegiatan saya juga ada di luar, tidak semua kegiatan touring itu saya ikuti. Akhirnya saya bilang Pak Irfan, coba cari daerah-daerah mana atau masjid mana atau madrasah mana atau tahfiz Quran mana yang butuh bantuan. Insya Allah kita akan cari donatur, kita akan cari uangnya kepada Pak Irfan, Bu. Saya tertarik nih Pak, ternyata ketika Bapak melakukan touring, ada satu masjid di Kutalimbaru, ini Kabupaten Deli Serdang ya Pak, Iya. termasuk pelosok daerah ya Pak ya? Termasuk pelosok. Termasuk pelosok, dan ini berdiri, masjid ini pemirsa berdiri berkat komunitas sedekah. Bagaimana ceritanya hingga berdiri masjid di sana Pak? Kalau awal berdirinya saya juga tidak mengikutin, Bu. Tapi yang jelas kita pada saat ke sana, kita lihat masjidnya, kita tanya itu memang dari komunitas sedekah, dari teman-teman juga lah yang mendirikan masjid tersebut gitu. Jadi akhirnya sampai saat ini ya kita tetap terus membantu masjid tersebut agar selamanya aktif. Masjid Haramain namanya Masjid ya Pak Haramain, ya? ya. Nah, ada aksi bersih-bersih masjid juga ternyata yang dilakukan oleh Bus Motor Club ya Pak? Ya, jadi kita ada per 3 bulan gitu, kita ada ke sana, kita bersih-bersih masjid, kita nanti menyediakan kain pel, sapu, apa semua per 3 bulan nanti kita mengunjungi ke sana. Apa yang kurang untuk di masjid itu kita akan cari sedekahnya dan kita akan bicara ke donatur-donatur yang biasanya ikut partisipasi untuk dalam bersedekah ini, Bu. Oke. Berarti kalau aksi bersih masjid itu ada waktunya tersendiri gitu ya Pak ya, per 3 bulan gitu? Iya, karena jauh dia, Bu. Karena jauh, udah gitu jalannya juga kurang bagus. Jadi ya kita per 3 bulan gitu lah, Bu. Oke. Berarti anak, istri gitu ikut juga aksi bersih masjid ini? Ikut, Bu. Ikut. Karena mereka ada tujuan di sana, ada sungai yang bagus di sana. Yang tidak dibuka untuk wisata kepada orang lain. Jadi orang-orang yang tahu aja, yang dekat-dekat ke mereka tuh diajak ke sana. Oh ya, berarti Ada di tempat dekat masjid itu? wisatanya. Oh. Ya ada kira-kira jalan 2 kilo lagi lah. Gitu. Itu tadi masjid yang ada di Kutalimbaru, di pelosok daerah gitu. Pak Asmi, kalau Bus Motor Club itu juga ada kegiatan aksi bersih masjid yang di sekitar Medan ini tidak? Sudah ada, Bu. Pertama saya bawa ke Masjid Perjuangan 45. Kita sudah lakukan di masa pandemi ini, kita sudah ada penyemprotan signifikan dan juga kita sudah beberapa kali membagi masker dan sanitizer di Masjid Perjuangan 45. Baik itu untuk jemaah masjid yang masuk ke dalam masjid ataupun masyarakat di sekitar masjid. Jadi rencana kita juga ada beberapa masjid yang ada di Kota Medan. Kita akan lakukan pembersihan ataupun gotong royong dari Bus Motor Club, Bu. Iya, walaupun mungkin tidak berkala itu kalau dia jauh gitu. Betul, tadi ya, betul. kayak yang dikatakan oleh Pak Irfan tadi. Pak Asmi dan Pak Irfan, ditahan dulu, kita masih punya segmen berikutnya. Baik pemirsa, seperti apa aksi Bus Motor Club dalam tur sedekah, kita lihat dalam tayangan berikut ini. Komunitas Bus Motor Club selalu menjalin silaturahmi dengan para penerima bantuan. Seperti yang dilakukan kali ini di Masjid Haramain, Dusun Temburan, Kutalimbaru, Deli Serdang. Mereka menyerahkan bantuan pakaian layak pakai, perlengkapan sholat, dan wakaf Al-Quran. Komunitas Bus Motor Club juga melakukan aksi bersih-bersih masjid.
Masjid Haramain ini juga didirikan dari donasi para dermawan dan menjadi satu-satunya rumah ibadah di dusun terpencil ini. Komunitas Bas Motor Club juga selalu berdiskusi dengan pengurus masjid demi kepentingan warga. Pak Irfan, ada juga gerakan teman-teman di Bas Motor Club ini untuk mengumpulkan pakaian-pakaian. Yang ini bekas atau baru, Pak? Kita biasanya pakaian yang bekas tapi layak pakai. Masih layak pakai. Iya, kita akan sedekahkan ke panti asuhan, ke jemaah-jemaah masjid yang di luar-luar kota Medan, yang di pelosok, agak pelosok lah Bu, yang mereka setidaknya belanja itu susah ke Medan gitulah untuk belanja. Dan ekonominya pun ya ekonomi yang menengah ke bawah, biasanya kita bantu di pelosok-pelosok itu. Pak Asmi melihat mungkin ada warga yang mu'alaf begitu ya, tapi mereka masih kurang pakaiannya untuk beribadah, misalnya peralatan untuk sholat gitu. Bapak melihat seperti apa? Banyak Pak yang seperti itu? Nah, saya sudah perintahkan Pak Irfan. Pak Irfan juga sebagai ketua OKK di Brigade Anak Serdadu Sumatera Utara. Saya sudah perintahkan saudara Irfan, mana tahu ada mu'alaf yang memang kurang mampu dalam segi ekonomi, tolong diberitahukan ke saya supaya kita akan cari solusinya apa yang harus kita bantu. Apakah itu dengan pakaiannya, apakah ekonominya, ataukah tempat rumah ibadah yang ada di sekitar situ. Jadi saya sudah perintahkan saudara Irfan dan teman-teman dari Bas Motor Club. Itulah tadi rencananya, Bas Motor Club ini bukan bas motor touring aja Bu, tetapi adalah touring sambil religi untuk menambah amal dan ibadah daripada kawan-kawan ini semuanya. Dan kami kawan-kawan dari donatur, baik itu dari Brigade Anak Serdadu dan di luar Brigade Anak Serdadu, siap mendukung program daripada klub motor bas tersebut. Ya. Kembali ke Pak Asmi nih, Bapak kan juga pemerhati masjid ya, karena orang tua Bapak saya dengar juga adalah pendiri Masjid Juang 45 yang terkenal sekali di Kota Medan. Dan ternyata di sana juga ada kelas mengajinya ya Pak? Iya Bu, begini, orang tua saya bukan salah seorang pendiri, tetapi bagian besar dari pendiri Masjid Perjuangan 45. Pendiri Masjid Juang 45 itu banyak Bu, termasuk salah satunya orang tua saya. Dan saya juga di situ sebagai pengurus Masjid Juang 45 sampai sekarang. Dan di situ memang untuk maghrib mengaji tetap berjalan. Dan sekarang sudah ada madrasah Bu. Oh, di masjid itu? Di masjid itu sudah saya bawa madrasah Al-Khairiyah. Alhamdulillah sekarang jumlah siswanya sudah berjumlah 50 orang. Dan itu madrasah itu belum sampai setahun Bu. Belum sampai setahun? Belum sampai setahun, udah kita perjuangkan. Dan itu insya Allah sampai saat ini kita belum mengutip iuran kepada anak-anak tersebut. Memang guru mengajinya ada bantuan dari Depak Kota Medan, tetapi anak-anak muridnya tidak kenakan biaya. Tetapi siapa yang mau lebih membayar uang sekolah silakan, yang tidak mampu tidak ada masalah Bu. Soal kelas mengaji saya teringat rencana Pak Irfan juga ada cita-citanya menyinggung kepingin membesarkan sebuah rumah tahfiz. Di mana itu Pak? Apa di pelosok-pelosok lagi? Karena Pak Irfan sukanya ke pelosok. Ya ada di desa Seirempah dia Bu. Di desa Rempah itu ada sekolah dulunya yang 15 tahunan dulunya berdiri baik, tapi karena sesuatu hal selama ini sudah tutup, tidak ada, mungkin tidak ada biaya, tidak ada pengurusan yang mengurusin lagi. Jadi sekolah itu alhamdulillah memang kemarin mau diserahkan ke kita untuk mengurusinya semua dan membesarkan. Alhamdulillah kita sepakat dengan Pak Asmi dan donatur yang lain, rencananya itu kita akan bangun atau kita akan buat rumah tahfiz Quran sama MDA Ibtidaiyah ya. Nah, itu yang mungkin selesai Ramadan ini dan habis Idul Fitri ini kita mulai coba konsep untuk pembangunannya.
Karena di sana yang saat ini ada 7 kelas, insya Allah kita targetnya bulan Agustus atau bulan itu kita udah terima orang tahfiz Quran yang gratis untuk belajar di sana. Luar biasa sekali ya pemirsa. Nah, ada masjid, tadi kan ada masjid di Haramain Kota Limbaru. Nah ini ada masjid lagi ini jauh-jauh semua nih ya di Tanah Karo, yaitu di Siosar, yang sudah 4 tahun tidak berfungsi tadi Pak Irfan bilang ya. Itu apa yang terjadi di sana Pak? Kenapa 4 tahun tidak berfungsi dan apa yang teman-teman lakukan dari Bas Sepeda Motor Club di sana? Di sana pada saat kita touring ke sana ke Siosar, pada saat itu kita mau ambil wudhu, tapi ternyata tidak ada air sama sekali. Dan kamar mandinya juga tidak air, dan kita tanya ke warga di sana, katanya memang di masjid ini tidak dibuka karena airnya tidak ada, insya. Jadi pada saat itu ya kita terpikiran sama teman-teman, sayang masjid gitu bagus dan diperlukan untuk umat. Jadi kita bangunkan instalasi airnya di sana, Bu. Sudah. Alhamdulillah sudah berjalan baik, sampai hari ini sudah beroperasi dengan baik. Dan itu semuanya adalah donasi dari teman-teman di Bas Motor Club. Luar biasa. Pak Irfan dan juga Pak Asmi, kita tahan lagi, masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa komentar mereka tentang Bas Motor Club yang kerap melakukan aksi amal ini? Kita dengarkan dalam tayangan berikut. Sumbangsi saya sebagai anggota Motor Club ini, berhubung saya merupakan mahasiswa KPI Winsu Sumatera Utara, saya ditugaskan di sini untuk mengisi imam tarawih. Kemudian setelah salat tarawih, kami mengadakan kuliah 7 menit, ya ceramah 7 menit. Dan setelah itu tadarus bersama. Pas pertama kali bertemu, kami sangat bangga dan kami sangat bersyukur. Kami pun, saya selaku di sini, bertempat di sini juga sebagai pengayom masyarakat juga bersyukur berjumpa dengan Pak Irfan yang sangat antusias. Memang antusiasnya bukan hanya dari segi harta, dia dari segi tenaga dan waktunya. Kadang di situ yang kita kesulitan untuk mengatur waktu ketika kita mau berkunjung atau bersilaturahmi ke suatu tempat gitu, Bu. Oke, jadi yang paling pertama tuh untuk tetap komit, yang kuncinya tuh harus ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih, bersama-sama menikmati jalan. Selain menikmati jalan menuju dunia yang indah, menuju tempat wisata, menuju touring, menikmati jalan-jalan yang terjal maupun yang rapi, jadikan perjalanan itu menuju surga. Maka salah satunya itu dengan cara sosial, bergotong royong di kampung-kampung dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang harus dan mendapatkan bantuan tersebut. Pak Asmi, dengan berbuat amal kebaikan bersama dengan komunitas Bas Motor Club ini yang banyak sekali aksinya ya, rumah tahfiz Quran juga iya, kelas mengaji iya, sedekah, aksi bersih-bersih dan banyak lagi. Apa yang Bapak rasakan ketika diri Bapak itu ternyata bisa memberikan manfaat untuk umat? Saya rasa jiwa, harta itu kita harus bersedekah. Mungkin dengan bersedekah ini kita tidak akan miskin, mungkin tidak akan menjadi juga kaya. Tapi yakinlah dengan kita bersedekah ini, insya Allah semuanya dimudahkan Allah. Baik itu rezeki, umur, dan keluarga yang sehat, Bu. Jadi Bapak merasakan? Saya merasakan sekarang saya jauh lebih nikmat, Bu. Dibandingkan saya sebelum ini. Saya sudah masuk Bas Motor ini, saya ikut Brigade Anak Serdadu, dan saya ikut dalam kegiatan religi ini, ikut bersedekah. Alhamdulillah, nikmat itu luar biasa. Tinggal cita-cita saya satu lagi, saya ingin berangkat menunaikan ibadah haji, ataupun nanti saya akan bawa rombongan Brigade Anak Serdadu, ataupun klub motor ini, umroh bersama, Bu. Umroh bersama insya Allah ya. Cita-cita yang sangat mulia ya. Ini ngomong-ngomong Pak Irfan, aksi donor darahnya masih lanjut? Itu kegiatan rutin kita per 3 bulan sekali. Jadi kita tetap lakukan donor darah per 3 bulan sekali. Ini kalau misalnya sekali baksos gitu, aksi donor darah ini ada berapa kantong yang biasa dihasilkan oleh teman-teman? Biasanya kita dapat 50 kantong darah,
40 kantong darah dari teman-teman Bas Motor Club ini. Nah, anak Serdadu inilah. Oke. Dan itu diserahkan ke PMI. Iya, kita langsung kerjasama selama ini dengan PMI Deli Serdang gitu, Bu. Karena kebetulan ada kawan di Deli Serdang, PMI, jadi kita per 3 bulan mereka sudah menanyakan ke kita gimana nih kegiatannya dilaksanakan. Nah, Pak Nazmi ada kerjasama dengan komunitas lain juga nggak Pak? Mungkin untuk lebih melebarkan sayap Bas Motor Club gitu ya, agar ini lebih gaung sedekahnya lebih besar lagi gitu ke pelosok-pelosok daerah. Ada rencana Bu, ini saya juga lagi cari rekan-rekan saya ataupun klub-klub motor ataupun apapun nama klub-klub itu tersebut yang ingin memang bersedekah untuk kepentingan umat. Saya akan lagi menjajaki, insya Allah habis Idul Fitri ini kita akan cari kesepakatan dengan teman-teman ataupun klub-klub motor yang ada di Sumatera Utara ini. Oke, yang itu mungkin selama ini hanya hobi aja, jadi tour aja. Iya benar Bu, benar. Itu kan harus di-trigger juga semangat untuk beramalnya ya Pak ya. Bu. Mudah-mudahan semuanya bergabung dan kekuatan bersedekahnya semakin besar. Amin. Ya, apa pesan Pak Irfan untuk pemirsa di rumah dalam berbuat kebaikan? Pesan saya kepada sahabat-sahabat teman-teman motor klub yang ada di Medan, marilah kita melakukan pergian touring, tapi melakukan juga bantuan-bantuan kepada masyarakat yang ada di desa-desa dan tempat-tempat ibadah yang ada di desa-desa, ya di mana kita terhibur atau kita dengan pemandangan yang indah di sana, mungkin dengan kerjasama dengan bantuan kita mereka tambah menjaganya alam yang ciptaan Allah SWT ini, Bu. Oke. Mungkin Pak Azmi singkat untuk pesan kepada pemirsa di rumah dalam hal berbuat baik. Saya mengharapkan kepada masyarakat umat Islam, marilah kita awali dengan bersedekah. Jangan pandang nilainya, insya Allah kalau kita sering bersedekah, mudah-mudahan rezeki kita bertambah dan semua urusan akan berjalan dengan baik, Bu. Amin. Itu saja. Amin. Pak Irfan dan juga Pak Nazmi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Saya doakan mudah-mudahan banyak lagi klub sepeda motor yang akan bergabung hingga menambah kekuatan untuk berbuat kebaikan. Sukses ya Pak. Terima kasih. Pemirsa, jika kita berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Sebab itu, teruslah berbuat kebaikan tanpa lelah. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit. Jangan lupa saksikan Selasar Budi episode selanjutnya. Sampai jumpa.